Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dibebaskan dari segala macam penyakit termasuk juga COVID-19 ini. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran pada bab yang kedua tentang teks eksposisi. Mari sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Kur dalam pembelajaran teks eksposisi. Materi ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian, karena mungkin waktu kalian masih SMP, kalian yang lulusan MTS, mungkin waktu MTS-nya itu sudah kalian terima pembelajaran ini. Jadi hanya sifatnya sekarang ini kita mengingat dan memperdalam kembali. Anak-anak, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu KD dan IPK KD 3.3, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, kalian harus bisa memahami, yaitu mengidentifikasi teks, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi tersebut. Selain itu, kalian juga harus bisa di 3.3.2-nya harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung yang berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Jadi, dalam teks eksposisi itu intinya yaitu ada seseorang yang berpendapat, namun pendapatnya itu harus didukung dengan bukti, dengan contoh, atau dengan alasan yang masuk akal. Jadi tidak sekedar berpendapat saja, tapi harus ada bukti-bukti yang mendukung. Seperti apa ciri-ciri dari teks eksposisi? Mari kita bahas ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu mengajak. Maksudnya yaitu agar orang lain terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi sifatnya dari teks eksposisi itu mengajak orang lain mengikuti sesuai yang kita sampaikan. Yang kedua, menjelaskan informasi pengetahuan, sehingga nanti akan bertambah wawasan dari
orang yang mendengarkan atau membaca teks eksposisi itu. Yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, bersifat objektif dan natural. Jadi sifatnya itu objektif, tidak memihak ya. Jadi apa adanya. Dan yang keempat yaitu penjelasannya disertai data-data yang akurat. Nah, data yang akurat ini adalah data yang dapat dipercaya. Jadi, kalau seperti itu, ciri-ciri dari teks eksposisi ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, sifatnya mengajak. Yang kedua, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang ketiga, bersifat objektif dan natural. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu penjelasannya disertai data-data yang akurat. Anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita lanjutkan pada strukturnya. Sebagaimana teks yang lain, baik itu narasi, persuasi, argumentasi. Nah, eksposisi ini juga memiliki struktur. Struktur dari teks eksposisi yang pertama yaitu pendapat atau disebut juga dengan tesis. Struktur ini yang biasanya muncul adalah tesis. Jadi apa yang ingin mereka sampaikan, masalah apa yang ingin dia sampaikan, nah itu terdapat pada bagian tesis ini. Yang kedua yaitu argumentasi. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi. Ibu contohkan misalnya, mereka ingin menyampaikan tentang COVID-19, bagaimana pendapatnya? Nah, ini masuk pada bagian struktur yang pertama. Terus hal-hal apa saja yang biasanya mendukung itu masuk di argumentasi. Sedangkan rekomendasinya ini adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah itu, jadi kalau begitu ada berapa struktur dari teks eksposisi? Jadi ada 3. Saya ulang kembali, yang pertama pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah rekomendasi. Baik, agar kalian lebih paham, akan saya jelaskan satu persatu. Apa itu pendapat? Pendapat adalah gagasan utama tentang salah satu permasalahan berdasarkan fakta. Itu disebut pendapat. Sedangkan argumentasi, yang kedua itu kan argumentasi, nak. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah penjelasan secara mendalam tentang pernyataan pendapat dan pengungkapan fakta sebagai penjelasan dari argumen penulis. Itu pengertian dari argumentasi. Sedangkan yang ketiga adalah rekomendasi atau disebut dengan penegasan ulang, yaitu saran yang disampaikan penulis terhadap pendapat yang telah disampaikan. Jadi itu ya pengertian dari 3 struktur tersebut. Kalian paham kan ya? Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwasanya kalian juga diharapkan bisa membedakan
antara fakta dan opini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, fakta itu bersifat objektif. Jadi ingat ya, fakta itu sifatnya objektif. Yang kedua, fakta itu merupakan kebenaran yang telah terjadi dan diuji. Jadi tidak usah diragukan kembali karena kebenarannya sudah diuji, jadi sudah valid. Yang ketiga, fakta itu memiliki data yang akurat dan jelas. Contoh misalnya, telah terjadi penambahan kasus COVID-19 pagi ini sebanyak 12 kasus baru. Sampai saat ini, Senin 16 Agustus tahun 2021, sudah ada 760 kasus yang terjadi di kota ini. Nah, ini dari contoh ini sudah akurat karena di mana tempatnya sudah jelas bahwa tempatnya adalah di kota ini. Jumlahnya berapa orang, terus terjadinya kapan, ini sudah jelas, sudah tertera semua. Jadi inilah fakta. Nah ya. Sekarang opini. Opini itu bersifat subjektif. Ya. Kalau tadi fakta itu objektif, kalau opini itu sifatnya adalah subjektif. Yang kedua, merupakan peristiwa yang belum terjadi. Yang ketiga, ciri dari opini itu tidak memiliki data pendukung. Contoh misalnya, dia adalah wanita paling cantik menurutku. Nah, itu menurut dirinya, kan belum tentu menurut orang lain. Jadi faktanya belum akurat. Saya ulang, bedanya antara fakta dan opini. Kalau fakta bersifat objektif, kalau opini bersifat subjektif. Kalau fakta merupakan kebenaran yang telah terjadi dan diuji, kalau opini merupakan peristiwa yang belum terjadi. Kalau fakta memiliki data yang akurat dan jelas, sedangkan kalau opini tidak memiliki data pendukung. Paham ya nak ya? Sudah cukup jelas kan ya perbedaannya? Karena sudah tersampaikan semua sesuai dengan KD dan IPK dari awal tadi, maka Ibu cukupkan pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kalian terima pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.